Selamat sore, kembali lagi bersama saya Givari Alifian Fikri dalam Learning Journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bukulan kali ini memiliki suasana yang berbeda. Kami melaksanakan perkuliahan secara daring, namun semangat belajar kami tetaplah antusias. Alasan utama kami beralih ke mode daring adalah untuk memberikan dukungan penuh bagi program studi bimbingan dan konseling Islam BKI yang saat ini tengah melaksanakan proses akreditasi. Tentu saja, kami semua mendoakan yang terbaik agar proses akreditasi berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Agenda perkuliahan hari ini dibuka dengan sesi yang selalu kami nantikan, yaitu praktek siaran. Kali ini, giliran kelompok 8 yang mengambil alih layar. Kelompok ini beranggotakan rekan-rekan saya, yaitu Givari, Gani, Rania, dan Nadia. Mereka menyajikan praktek siaran dalam format video. Berdasarkan pengamatan saya, sesi praktik ini berjalan dengan sangat baik dan lancar. Tidak ada kendala yang berarti yang kami temui, baik dari segi teknis maupun penyampaian materi. Apresiasi untuk kelompok 8 yang telah mempersiapkannya dengan matang. Setelah sesi praktik usai, agenda dilanjutkan dengan mengandalkan materi, pendalaman materi. Hari ini, kami mendapatkan wawasan baru dari presentasi kelompok 6, yang terdiri dari Olivia, Inaya Wulan, Rania Tunada, dan Zodan Rashid, serta Muhammad David Abdillah. Topik yang mereka angkat sangatlah fundamental bagi kami, yaitu tahapan jurnalisme investigasi. Presentasi ini menggarisbawahi bahwa jurnalisme investigasi bukanlah sekedar melaporkan berita harian. Ia diartikan sebagai teknik penulisan yang bahan-bahannya diperoleh melalui proses penelitian dan penyediaan mendalam dari berbagai sumber. Seperti yang dipaparkan wartawan investigasi, tidak hanya mengandalkan data yang mereka sudah tersedia, mereka dituntut untuk menggali raw atau data mentah yang kemudian harus mereka proses verifikasi yang sangat ketat. Proses ini menuntut analisis yang cermat agar fakta yang ditemukan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, apa tujuan dari kerja berat ini? Presentasi tadi menjelaskan beberapa tujuan utama. Pertama, tentu saja untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Kedua, jurnalisme investigasi berperan sebagai alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dan yang ketiga adalah untuk mendidik serta meningkatkan kesadaran publik dengan menyajikan informasi yang akurat berdasarkan fakta yang tersedia. Kelompok 6 juga membedah tahapan proses berita investigasi secara rinci, dimulai dari perencanaan dan penentuan topik yang harusnya berdasarkan kepentingan publik. Dilanjutkan dengan riset dan pengumpulan data yang disebut sebagai jantung dari keseluruhan proses investigasi. Setelah data terkumpul, tahapan krusial berikutnya adalah verifikasi fakta dan analisis temuan. Ini adalah inti dari integrasi jurnalistik. Barulah setelah itu proses dilanjutkan dengan penulisan naskah, penyuntingan, dan akhirnya dipublikasi serta evaluasi dampak. Laporan investigatif yang dihasilkan pun, seperti yang dijelaskan, memiliki dampak sosial yang penting, berperan sebagai penggerak perubahan sosial dan kebijakan publik. Perkuliahan hari ini mungkin berlangsung secara daring, padat dengan wawasan. Kita melihat bagaimana praktek siaran dan pendalaman teori jurnalisme investigasi melengkapi. Dari ruang belajar virtual, saya dapat menyimpulkan bahwa menjadi seorang jurnalisme investigatif membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan menulis,
tetapi juga ketekunan, analisis tajam, dan integrasi moral yang tinggi. Demikian learning journal yang saya untuk perkuliahan hari ini. Semoga yang kami pelajari dapat menjadi bekal berharga di masa depan. Saya, Givari Alifian Fikri, melaporkan untuk teknik reportase dan investigasi berita. Terima kasih dan sampai jumpa di learning journal berikutnya.